Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai penataan pelengkapan kantor yang terdiri dari Nikita Sriwindi, Salwa Salsabila, Faris Kayanti, Agia Warnia, Nafisa Arif, Nasyatul Nadia, dan Suci Rahma Putri. Yang pertama, di dalam penyelenggaraan kegiatan perkantoran, salah satu hal penting yang turut menentukan kelancaran pelaksanaan pekerjaan adalah penyusunan tempat kerja dan penataan perlengkapan kantor. Penataan perlengkapan kantor meliputi inventarisasi, penyimpanan arsip, pengaturan arsip, dan pemusnahan arsip. Di dalam penataan perlengkapan kantor terdiri atas inventarisasi yang akan dibahas dalam video kali ini. Kemudian ada penyimpanan dan pengaturan serta pemusnahan arsip. Untuk materi perlengkapan kantor akan disampaikan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilakan. Baiklah, yang pertama adalah penataan perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan kantor sesuai dengan yang diterapkan. Yang baik akan memperlancar suatu proses pekerjaan sehingga pencapaian tujuan dapat dicapai secara efisien. Bagian yang pertama adalah inventarisasi. Inventarisasi merupakan proses mengelola pengadaan atau persediaan barang yang dimiliki oleh kantor atau perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya. Inventaris kantor sangatlah penting bagi kelangsungan sebuah instansi. Tujuan dari inventarisasi kantor sendiri adalah yang pertama, memudahkan dalam pengecekan barang, dua, agar barang tidak mudah hilang, yang ketiga, adanya bukti secara tertulis terhadap kegiatan pengelolaan barang sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, memudahkan dalam pengawasan, dan yang terakhir adalah memudahkan ketika mengadakan kegiatan mutasi atau penghapusan barang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faris Kayanti. Kepada Faris Kayanti dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu perencanaan barang inventaris. Perencanaan kebutuhan material adalah metode penjadwalan untuk permintaan perencanaan persediaan dan permintaan perencanaan produksi. Sementara itu, faktor-faktor perencanaan kebutuhan meliputi 3. Yang pertama yaitu planning horizon, yang kedua length of bucket, yang ketiga yaitu frekuensi perencanaan ulang. Selanjutnya yang kedua yaitu klasifikasi barang inventaris. Pada dasarnya, penggolongan atas barang-barang dalam organisasi tergantung pada jenis usaha dan kegiatan operasional organisasi tersebut. Pada dasarnya, barang-barang perbekalan yang dilakukan inventarisasi terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama, barang habis pakai, merupakan barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian, atau umur ekonomisnya dalam kondisi pemakaian normal kurang dari 1 tahun. Yang kedua yaitu barang tetap. Barang tetap adalah barang-barang yang umur pakai atau teknisnya lebih dari 1 tahun. Barang ini bisa bertahan lama dengan banyak sekali pemakaian ataupun umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah 1 tahun atau lebih. Selanjutnya yaitu barang habis pakai, terbagi menjadi 3 yaitu fast moving, merupakan barang-barang yang dapat terjual secara cepat dengan harga yang relatif murah. Yang kedua, slow moving, merupakan barang yang laku terjual, tetapi penjualannya bergerak lambat. Yang ketiga ada stagnan, merupakan barang yang stoknya ada, tetapi tidak dapat digunakan dalam periode tertentu. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fariska. Selanjutnya materi mengenai penyimpanan dan pengaturan akan disampaikan oleh Saudari Salwa Salsabila. Kepada Salwa dipersilakan.
Baiklah, selanjutnya yaitu materi tentang penyimpanan. Menyimpan adalah kegiatan menyimpan data dan dokumen tertentu di tempat tertentu dan menggunakan format tertentu dengan tujuan agar dokumen dapat terjaga semaksimal mungkin dan digunakan seperti kita diperlukan. Dalam penyimpanan ada 5 macam sistem penyimpanan. Yang pertama yaitu penyimpanan menurut abjad atau alfabet filing. Sistem filing abjad adalah sistem penerimaan, penyusunan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, dan kembali surat atau warkat dengan menggunakan tujuan. Surat atau warkat yang akan disimpan dikelola berdasarkan nama orang atau nama organisasi disimpan menurut urutan abjad. Selanjutnya yaitu yang kedua, penyimpanan menurut pokok soal atau subjek filing. Contoh dari penggunaan sistem subjek adalah arsip pribadi seseorang dosen. Arsip-arsip dikumpulkan di dalam map-map yang diberi label menurut subjek masing-masing, misalnya judul kuliah, kurikulum, laporan penelitian, daftar nilai mahasiswa, kepenasihatan akademik, soal-soal ujian, skripsi, dan surat-surat keputusan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salwa. Mengenai penyimpanan menurut wilayah akan disampaikan oleh Saudari Mia Nafisa. Kepada Mia, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Salwa, yaitu penyimpanan. Yang ketiga yaitu penyimpanan menurut wilayah atau geographic filing. Yang dimaksud dengan penyimpanan sistem wilayah adalah sistem penyimpanan dokumen, berkas, dan atau arsip yang dijadikan pedoman untuk menyimpan dan menemukan kembali arsip dengan berdasarkan wilayah dari pengiriman surat atau wilayah pengirim surat. Selanjutnya, penyimpanan menurut nomor atau numeric filing. Yang bermaksud sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor adalah penyimpanan dan penemuan kembali arsip dengan menggunakan kode angka. Hampir sama dengan sistem nomor yang menyimpan arsip berdasarkan kepada nama. Hanya nama di sini diganti dengan kode nomor. Saya kembalikan pada Terima kasih kepada Mia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suci. Kepada Suci, dipersilakan. Itu penyimpanan menurut tanggal. Filing sistem ada sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan tanggal, bulan atau tahun. Dalam sistem ini yang dijadikan kode penyimpanan dan penemuan kembali adalah tanggal atau bulan atau tahun pembuatan surat atau tanggal surat yang mencantum pada barisan yang tercantum dalam arsip itu sendiri. Selanjutnya itu materi pengaturan. Penataan adalah kegiatan mengatur atau menata dalam suatu yang sistematik dengan memperhatikan kegunaan, bentuk dan sifat penataannya. Penataan arsip atau berkas adalah cara untuk mengatur dan menata berkas dalam suatu susunan yang sistematis dengan memperhatikan kegunaan, bentuk dan sifat yang caranya pelaksanaan tugas organisasi dan memudahkan dalam menyampaikan informasi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada selanjutnya mengenai pengusahaan arsip akan disampaikan oleh Nikta. Kepada Nikta, dipersilakan. Pemusnahan yaitu arsip tidak berguna lagi perlu dimusnahkan untuk memberi kemungkinan bagi tersedianya tempat penyimpanan dan pemeliharaan yang lebih baik terhadap arsip-arsip yang mempunyai nilai guna. Pemusnahan arsip adalah kegiatan mengurangi jumlah arsip yang telah melampaui batas penyimpanan dan tidak memiliki nilai guna. Tujuan pemusnahan itu sendiri adalah untuk mendapatkan penghematan dan efisiensi kerja. Yang kedua yaitu untuk
pendayagunaan arsip dinamis. Yang kedua, untuk memudahkan pengawasan dan arsip dan ini. Yang keempat, untuk penyelamatan bahan bukti kegiatan organisasi. 3 cara pemusnahan, yaitu yang pertama adalah pembakaran dengan api, yang kedua adalah pencucian, yaitu peleburan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Nikita. Selanjutnya itu kesimpulan dari materi kelompok 2 akan saya sampaikan, di mana kesimpulannya adalah inventarisasi sarana dan prasarana adalah semua kegiatan dan usaha memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki atau pencatatan terhadap sarana dan prasarana. Penyimpanan merupakan yaitu kegiatan menyimpan data dan dokumen tertentu di tempat tertentu dan menggunakan format tertentu dengan tujuan agar dokumen dapat terjaga semaksimal mungkin dan bisa digunakan suatu saat nanti ketika diperlukan. Penataan arsip berkas adalah cara untuk mengatur dan menata berkas dalam suatu susunan yang sistematis dengan memperhatikan kegunaan bentuk dan sifat berkas yang bertujuan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas organisasi. Sedangkan pemusnahan arsip adalah kegiatan mengurangi jumlah arsip yang telah melampaui batas penyimpanan dan tidak memiliki nilai guna. Berikut referensi dari materi yang kami sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya mewakili moderator dan teman-teman pemateri mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.